tapi visualnya menurut gue jauh lebih upgrade sih. Iya. GG banget ya. Itu pasti sih gue. GG banget ya Allah. Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Maui, anjay. Dan gue Faris. Maui. Oke, kita baru aja kelar nonton Moana 2. Jujur gue sih yang udah nonton. Lu belum nonton ya? Belum. Lu belum nonton. Moana 1 nonton tapi? Nonton di bioskop, bro. Oh, gue berarti berdosa banget nonton Moana 1 di platform streaming Disney Plus. Baru hari Minggu, terus hari Seninnya screening, jadi masih fresh banget gue. Padahal dulu kayaknya lumayan hype sih. Lumayan hype, cuma kan kayaknya apa ya, nonton Disney tuh terkadang princess-princessan nggak begitu tertarik banget gitu. Ya nonton aja gitu. Nah makanya Moana ketika mau ada yang kedua, gue mau coba nonton. Ternyata menurut gue ini jadi salah satu princess favorit gue, Moana. Kenapa? Mungkin untuk film pertamanya dulu kali ya. Film pertamanya tuh gue suka banget treatment pendekatan Princess Disney tuh udah makin kesini tuh makin modern dan berbeda gitu. Iya. Bukan yang anggun kayak gimana, cantik dan lain sebagainya gitu. Moana punya rasa cantiknya sendiri, punya vibe princessnya sendiri dengan caranya dia gitu. Iya sih. Berlayar, berpetualang gitu. Jadi kayak princess tuh nggak mesti dalam rumah, dalam castle yang cuma ngatur atau dijodohkan kayak Brave gitu atau kayak Rapunzel, kayak nggak gitu loh. Moana punya caranya sendiri. Nah, yang pertama tuh menurut gue cukup berkesan buat gue, kira kayak bagus banget gitu. Nah, gue penasaran sama yang kedua. Oke. Gokil. Nah ini lo nanti akan menentukan apakah lu nonton Moana 2 gitu atau tidak, karena kan masih gue rada lupa yang pertama tuh endingnya gimana ya? Apakah maksudnya udah kelar gitu semuanya? Kelar. Kayaknya memang Moana 2 ini diciptakan maksudnya Moana 1 tuh sebenarnya sudah menjadi film solo aja gitu. Iya. Tapi mungkin karena hype-nya tinggi dan lain sebagainya akhirnya dibuatlah Moana 2 gitu. Mungkin sebelum lanjut, gue mau rekomendasiin ke Faris, jangan lupa untuk subscribe sama komen-komen buat yang udah nonton ya. Buat yang nonton Moana 2 seperti apa, langsung aja tulis di kolom komentar, jadi kita bisa diskusi bareng. Nah, jadi kalau Moana 2 menurut gue, jadi ada plus, ada negatifnya juga. Gitu. Jadi pertama kan bercerita tentang, kalau Moana 1 tuh bercerita tentang gimana caranya dia menyelamatkan pulaunya. Yeah. Dan dia menemukan identitas dari sukunya dia adalah berlayar gitu kan. Bertemu dengan Maui dan lain sebagainya gitu, yang seru lah. Kita akhirnya melihat dia berpetualang untuk menyelamatkan pulaunya dia gitu. Tapi ternyata di Moana 2 dunia itu lebih besar lagi, dibesarin lagi. Scale-nya apalagi bukan tentang pulaunya, tapi emang yang hidup di bumi ini cuma sukunya dia doang ya. Nah, itu dia mempertanyakan itu. Akhirnya dia mencoba untuk menemukan manusia lainnya di bumi ini, di pulau-pulau gitu. Tapi ternyata dia tuh terhambat karena ada satu pulau inti gitu, bisa dibilang source dari seluruh bumi itu pulau ini nih, menjadi titik samudranya gitu. Yang dimana dia ini dijaga sama kalau mau itu kan dewa ya, setengah dewa, kayak iblis gitu loh. Dijaga sama iblis gitu. Nah, iblisnya menenggelamkan pulau ini. Kalau pulau ini tenggelam dan lain sebagainya, orang-orang tuh nggak bakal bisa ketemu gitu. Orang berlayar tuh cuma ya udah sebatas dari pulaunya dia doang, atau mungkin daerahnya nggak bisa menyentuh yang jauh lebih dari ini gitu. Ribet ya. Kompleks. Gue rada bingung juga kalau nggak ngelihat visualnya gitu. Iya, kompleks ya. Jadi benar-benar lo harus tahu gitu. Jadi kali ini menurut gua menjadi nilai suatu nilai positifnya adalah Moana bertualang nggak sendiri, karena dia ditemenin sama orang sukunya. Lu bawalah beberapa orang gitu. Nah, di sini sebenarnya positifnya bagus, menarik, menjadi berwarna, jokesnya juga jadi semakin hidup. Moana juga pertama kalinya jadi bekerja sama gitu ya, bukan cuma dia yang menjadi bertanggung jawab gitu. Tapi kurangnya menurut gua adalah eksplorasi atau development atau penggunaan perannya ini yang akhirnya jauh dari kata berhasil menurut gue. Contoh, dia tuh ngebawa orang yang jago benerin kapal. Oke, itu perannya pas lah, sesuai lah. Karena kan kalau ada badai ada apa, dia yang akan ini kan. Dia otaknya lah. Satu kuat, ngangkat barang dan lain sebagainya gitu. Karena kapalnya lebih besar dan lain sebagainya. Sedikit make sense, tapi menurut gue tidak ditunjukkan betapa pentingnya kekuatan dia untuk ada di kapal itu. Oke. Terus yang ketiga itu ada petani gitu. Jadi
petani buat karena perjalanannya panjang, dia menanam di kapal gitu di bawahnya buat makan makanan gitu. Menurut gua petani punya peran yang krusial, punya karakter yang bagus, lucu dan lain sebagainya, tapi sayangnya perannya dia itu sama sekali tidak ditunjukkan di film Moana 2 ini. Contoh, kita nggak pernah dikasih, kita cuma dikasih tahu pas ketika nyanyi dia lagi nanam di bawah, kita nggak pernah dikasih tahu mereka makan, mereka butuh makan, terus apa ya, dia menanam apa, makanannya seberimpact apa, itu nggak pernah dikasih tahu. Cuma dia nanam ada kendala dan lain sebagainya, dia keluar dan lain sebagainya. Jadi kayak hal itu yang menurut gue cukup disayangkan gitu loh. Lu menaruh dia hanya sebagai tim, tapi perannya tidak ditunjukkan dalam situ. Karena yang petani nggak bisa berenang, udah tua. Kayak kalau lu pikir dia tidak ada di situ juga sebenarnya tidak apa gitu loh maksud gue. Iya sih. Iya kan? Bahkan nggak ditunjukin juga mereka makan. Iya, padahal dia Moana nunjuk dia karena dia bilang gini, gue ngambil elu karena gue nyari yang paling expertnya, pakarnya, yang mengerti banget gitu. Kalau gitu mah lu cari yang lebih muda, seenggaknya lebih berguna untuk di kapal gitu. Jadi kayak menurut gue itu tuh. Tapi mungkin jadi pertanyaan juga adalah Maui kali ya. Maui kan jadi salah satu karakter yang di pertama mungkin salah satu yang bagus gitu ya. Ada upgrade apa di kedua? Tidak ada. Maui masih menjadi Maui yang mencoba untuk menyelamatkan manusia-manusia aja. Gitu. Sama, nggak ada beda. Kayak gitu. Power Ray gitu. Ada yang baru? Nggak ada yang baru. Nggak ada yang baru. Maui nggak ada yang baru, benar-benar. Terus mungkin ketemu akhirnya nanti di reveal background dari kelapa tuh, yang kelapa kecil yang suka mungkin itu di reveal, dia ikut join ke tim Moana karena ada satu goals yang sama gitu. Ternyata mereka tuh juga udah tahu si iblis ini dan lain sebagainya. Maui pun udah tahu iblis ini gitu. Jadi kayak seolah-olah tiba-tiba ini terjadi gitu. Memang menurut gua kelihatan dari situ ketika ini semua udah tahu dan ternyata terjadi, kan berarti di Moana 1 tuh tidak direncanakan untuk terjadi Moana 2 gitu. Iya. Dan gue sempat baca sih sebenarnya kalau awalnya tuh mereka sebenarnya pengen bikin series dulu untuk menjembatani si Moana. Cuma kayaknya sih nggak jadi seriesnya. Iya. Kali mau dibahas di situ kali ya. Iya. Awalnya si musuhnya mungkin. Mungkin. Tapi yang menurut gue tidak mempertanyakan karakter Moana ya, karena karakter Moana menurut gue udah cukup strong, udah cukup kuat, kayak mau diapain aja lo akan tetap menjadi heroik, ikonik, bagus aja udah. Moananya sih gue tutup mata lah. Memang bagus, lagu-lagunya juga bagus. Disney nggak pernah gagal. Visualnya top banget ya. Karena gue sempet lihat di internet katanya lagunya kurang mantep karena yang bikin beda sama yang pertama katanya. Oh iya, tapi kalau dibandingin yang pertama memang beda ya. Beda. Feel-nya beda gitu. Yang ini bagus. Gue juga beberapa kali merinding juga ketika dengerin lagunya karena kayak scene-nya tepat dengan apa yang dia sampaikan gitu. Tapi visualnya menurut gue jauh lebih upgrade sih. Iya. GG banget itu pasti sih gue. GG banget ya Allah. Gila. GG banget yang ini. Terus apa lagi yang mau gue kasih tau ke lu ya? Mungkin aksi heroiknya juga menurut gue di awal gue lebih suka di awal, tapi di endingnya juga ya udah kayak gitu aja. Udah bener-bener lu nonton suatu kayak lu nonton Moana pertama, lu pengen nonton Moana kedua ya udah aja gitu. Nggak bisa expect apa-apa. Cuma satu kata yang gue suka, dia bilang kayak Moana bilang, gue tuh bukan princess, tapi sama Maui-nya dibikin jokes. Tapi semua orang menganggap lu tuh princess gitu. Keren sih. Lu gimana? Lu kira-kira mau nonton ya nih Moana 2? Kayaknya enggak sih. Lu? Karena udah puas gue nonton Moana 1. Terus gue udah mulai di fase lumayan kesel sama Disney anjir. Iya. Yang udah bikin filmnya princessnya itu lagi gitu. Iya. Padahal kayaknya dia bisa bikin princess baru gitu loh. Encanto 2 juga mau keluar kan kalau salah. Iya kan, maksudnya dia kayak bikin filmnya tuh sequel dulu gitu loh. Kayak nggak kreatif aja, padahal dia salah satu apa ya, studio yang dari dulu kan nyiptain banyak karakter bagus gitu. Tapi kenapa sekarang bosenin? Iya betul. Iya, gue juga merasakan itu sih. Dia ibaratnya jalur aman, jalur untung ya begini. Iya, curang gitu. Dan satu lagi yang bikin gue kayaknya kurang tertarik nonton, mungkin gue nggak mendengar begitu banyak gebrakan gitu. Oh iya. Mungkin secara animasi juga nggak ada. Kayak dulu gue ingat banget zaman Coco tuh. Wah. Kan gila gebrakannya kayak visual effect menggunakan berapa juta cahaya gitu kan, gue anjing jadi pengen lihat gue. Kalau ini gue kayak nggak menemukan gebrakan baru di animasinya sih. Iya. Tapi memang gue harus akuin juga
tontonan keluarga banget sih ini. Bener-bener kayak apa ya? Formula gitu. Formula keluarga lagi aja. Nggak ini. Dan petualangannya ya petualangan yang apa ya? Menegangkannya tuh beda gitu, Lis. Nggak kompleks, ngalir. Wah, udah gitu aja menurut gue. Oke lah, tapi nanti mungkin akan tayang pasti dari Disney Plus mah ya. Iya sih. Iya, udah pasti akan tayang sekitar 2-3 bulan lagi. Tapi buat kalian yang pengen nonton Moana 2 sedang tayang di bioskop gitu. Kalau Faris mungkin nontonnya di platform streaming, tapi kalau kalian nontonnya di mana langsung aja terus di kolom komentar, guys. Bye, selamat malam.